Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, kembali kami akan menginformasikan terkini mengenai kondisi Gunung Agung yang mengalami erupsi kemarin. Kami mendapat informasi bila sejumlah warga Karangasem kembali ke pengungsian. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi terkini pengungsi, kami telah terhubung dengan wartawan Bali Pos Sosiawan. Selamat siang rekan Sosiawan. Selamat siang, Yubi. Iya, selamat siang rekan Sosiawan. Bisa diinformasikan posisi Anda saat ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa posisi saya saat ini berada di Gor Swecapura, Desa Gelgel, Kabupaten Kelungkung. Ya, Yupi. Baik. Dan sejauh ini berapa jumlah pengungsi yang telah berdatangan di posko pengungsi di Semarapura ya? Iya. Iya, baik. Silakan dilaporkan, rekan Sosiawan. Ya, sesuai dengan pantauan di Gor Swecapura, Desa Gelgel, Kabupaten Kelungkung, bahwa sejak adanya informasi letusan freatik, kemudian berlanjut ke letusan magmatik, bahwa warga Karangasem, terutama dari Desa Sebudi, mulai datang ke Kabupaten Kelungkung untuk mengungsi. Berdasarkan konfirmasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelungkung, tercatat untuk yang masuk di Gor Swecapura baru mencapai 40 orang, sekitar 40 orang. Kemudian dari hasil pendataan tetap masih berlanjut karena tidak menutup kemungkinan bahwa di posko-posko yang sebelumnya dijadikan tempat pengungsian ada kembali datang ke tempat tersebut. Seperti itu, Yupi. Baik, itu para pengungsi berasal dari desa mana saja kah, rekan Sosiawan? Ya, untuk pengungsi masih tetap berasal dari wilayah kawasan rawan bencana 3, yaitu salah satunya Desa Sebudi. Tetapi tadi juga dapat informasi beberapa ada yang datang dari kawasan rawan bencana 2, yaitu Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Ini kedatangannya karena tetap diliput rasa khawatir, itu juga sejalan dengan adanya hujan abu yang berlangsung sejak dini hari. Demikian. Baik, bagaimanakah kesiapan BPBD dalam menerima kembali pengungsi terkait penyiapan segala sesuatu yang diperlukan? Logistik, misalnya seperti masker dan lain-lain? Ya, untuk logistik seluruhnya sudah siap, kemudian untuk masker sudah dibagikan sejak pagi hari bertepatan dengan Hari Car Free Day. Itu tidak hanya pada pengungsi saja, tetapi juga pada masyarakat Kelungkung yang melakukan aktivitas, terutama di jalan raya. Berikut ini kutipan sedikit dari Kepala BPBD Kelungkung, Putu Widiade. Baik. Tadi pagi ada laporan beberapa warga bahwasannya beberapa daerahnya sudah daerah utara terutama Selat, Tegak, Selisian, Manduang itu sudah dijatuhi abu. Sehingga pagi ini kita akan bagikan masker kepada warga kita yang ada di daerah Selat, Labu, Akah, Selisian, Manduang. Berapa jumlah masker? Kita hari ini bagikan masker kurang lebih ada 10.000 masker kita bagikan kepada masyarakat. Baik yang Car Free Day tadi, dan hari ini akan kita drop ke beberapa desa di bagian utara di Kelungkung. Ya. Sejak jam berapa infonya Pak? Infonya memang kemarin sudah ada, tapi karena kita baru dapat info tadi pagi, kami bangun jam 4 sudah ada info, makanya kami langsung pergerakan tadi membagikan masker kepada warga masyarakat yang ada di jalan. Dan kami sarankan pada masyarakat yang keluar agar tetap memakai masker kalau keluar rumah seperti itu. Ya, koordinasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana? Sudah Pak? kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan kami tidak berbagi untuk menghindari terjadinya penumpukan masker. Ya. Kami ke desa utara, Dinas Kesehatan ada di Pasar Semarapura dan Pasar Galiran. Kita bagi zona seperti itu. Semua. Baik, rekan Sosiawan, apakah ada himbauan dari BPBD atau pihak terkait menyikapi erupsi Gunung Agung ini? Ya, untuk himbauan, karena di Kabupaten Kelungkung tidak terlalu banyak yang terdampak, hanya terjadi hujan abu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelungkung tetap mengimbau untuk penggunaan masker saat beraktivitas. Ini tidak hanya pada saat melintas di jalan raya, tetapi juga saat beraktivitas di rumah. Karena tidak menutup kemungkinan juga abu sampai masuk ke wilayah perdesaan, terutama di daerah perbatasan dengan Karangasem, seperti Desa Akah, kemudian ada Manduang, dan juga Desa Tegak. Demikian, Yupi. Baik, dan bagaimana kondisi terakhir dari pengungsi yang sekarang sedang berada di Gor Swecapura, Sosiawan? Ya. Untuk kondisinya masih tergolong baik, dari sisi logistik juga masih sangat mencukupi untuk beberapa pekan ke depan. Tadi juga sesuai hasil konfirmasi bahwa ketersediaan beras yang menjadi kebutuhan utama
itu masih tersedia 33 ton. Itu didapatkan dari cadangan beras pemerintah. Sementara untuk kebutuhan lain dari sisi logistik seperti perlengkapan bayi, semua masih mencukupi. Ini akan tetap dikoordinasikan dengan badan usaha milik negara, BUMN, untuk keperluan nantinya jika sewaktu-waktu kurang. Demikian, Yipi. Baik, Sosiawan, terima kasih atas laporannya dan kami masih menunggu Anda untuk terus mengupdate berita-berita dan informasi terkini seputar pengungsi dan juga Gunung Agung. Dan pemirsa, kami akan terus memberikan informasi terkini mengenai Gunung Agung. Sampai jumpa dan salam Indonesia.